Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu tentang pelajaran agama. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin sudah Yakub, sekarang adalah Yusuf di pelajaran yang keempat ini. Ya, pelajaran yang keempat tentang Yusuf. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengambil sikap doa yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menerima dan mendengarkan doa-doa kita dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladan kepada Yusuf dan melaksanakannya, pengorbanan dan kesetiaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang Yusuf di pelajaran yang keempat. Yusuf dilahirkan ketika orang tuanya sudah tua. Ya, Yusuf dilahirkan ketika orang tuanya itu berarti Yakub sudah berusia 90 tahun. 90 tahun berarti sudah tua banget. Yakub sangat menyayangi terhadap Yusuf. Orang yang sudah berusia 90 tahun, kita bayangkan saja sekarang. Dia sudah tua, sudah pikun, sudah nggak jelas, ya. Artinya sudah tua banget, sudah tidak berdaya, ya. Yakub sangat menyayangi terhadap Yusuf karena pada waktu itu Yusuf ya masih kecil dan dilahirkan pada saat orang tuanya itu sudah setua itu, ya itu. Kemudian ayahnya memperlakukannya secara istimewa kepada Yusuf, ya, memperlakukan secara istimewa yang luar biasa untuk mengenang Rahel ibunya. Jadi Yusuf itu adalah anak Rahel, ya. Yusuf itu adalah anak Rahel. Rahel itu punya dua orang anak, yaitu Yusuf dan Benjamin. Yusuf dan Benjamin. Yusuf itu anak yang ke-11, Benjamin adalah anak yang ke-12. Itu. Jadi, siapa orang tuanya? Ayahnya namanya Yakub, ibunya namanya Rahel. Bukan salah Yusuf ketika kakak-kakaknya merasa iri hati. Kakaknya merasa iri hati yang luar biasa karena pada waktu itu dia selalu disayang oleh orang tuanya, kemudian dia tidak. Tidak ada ketakutan dan keraguan sama sekali ketika Yusuf diminta oleh sang ayah untuk mencari kakak-kakaknya di padang. Padang gurun dia mencari di sana, ya. Tapi walaupun kakaknya tidak setia terhadap Yusuf, tapi Yusuf sangat setia. Yusuf sangat sayang terhadap kakak-kakak daripada Yusuf itu, ya.
Yusuf itu anak yang baik. Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi teladan di dalam hidup ini. Ya, ini dia sangat mencintai terhadap semua orang. Perlakuan sang kakak yang membuang ke sumur dan menjualnya sebagai budak sungguh tak terduga dan sangat menyesatkan. Ya, Yusuf dijual, dibuang, ya, karena pada waktu itu kakaknya merasa marah, ya, karena dia diperlakukan secara tidak adil oleh orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya memperlakukan secara tidak adil, maka dia menjadi marah yang luar biasa dan akhirnya dia dijual. Dan sebelum dijual dimasukkan ke dalam sumur dulu, baru dijual kepada saudagar dari kerajaan Mesir namanya Potifar pada waktu itu. Baik, anak-anak sekalian yang terkasih, Yusuf adalah sosok yang dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya. Tadi sudah sampaikan, yaitu oleh kakak-kakaknya sendiri yang melakukan perbuatan seperti itu. Nah, itu. Ia mengalami banyak penderitaan, ya, dan namun kepercayaan dan kesabarannya kepada Tuhan Allah membuat dia menjadi tokoh yang bijaksana yang dihormati. Ya, walaupun demikian dia menderita, namun kepercayaannya kepada Tuhan menjadi contoh kepada semua orang. Ya, menjadi orang yang bijaksana dan yang dihormati. Ya, itu. Maka ini menjadi teladan bagi kita. Kalau kita dimarahin di ini, ya nggak usah balas dendam, nggak usah ini, tapi cukup menerima dengan baik. Setelah melewati semua penderitaannya, ia bukan menjadi raja yang bisa menolong dan menyelamatkan, yang bisa menolong dan bisa menyelamatkan. Kita pun perlu belajar bersyukur, bahkan saat mengalami penderitaannya. Ya, kita perlu belajar bersyukur kepada Tuhan atas segala penderitaan, ya, itu. Ya, tidak mengeluh tapi bersyukur. Tuhan pasti sedang merencanakan sesuatu atas segala peristiwa ini, ya. Tuhan merencanakannya melalui pengorbanan atau penderitaan yang ditanggung dengan rela. Ya, pengorbanan, penderitaan yang begitu besar yang ditanggung dengan rela. Allah sering melakukan karya pembebasan atau penyelamatan, ya, melakukan pembebasan dan penyelamatannya. Ya, ini. Kemudian Yusuf sangat diperhatikan orang tuanya karena Yusuf dilahirkan pada waktu orang tuanya sudah tua. Karena Yusuf pada waktu itu ketika orang tuanya sudah tua, dia baru dilahirkan, sehingga dia sungguh disayangi, dia sungguh dicintai dan dihormati. Ya, itu. Sehingga kakak-kakaknya itu tidak terima kalau terjadi ada pilih kasih, ada perhatian yang luar biasa. Maka kakak-kakaknya mulai menaruh rasa iri hati kepadanya. Itu. Rasa iri hati dan benci dapat memecah belah tali persaudaraan. Di mana saja, kapan saja, kalau ada namanya iri hati dan ada benci, maka akan dapat memecah persaudaraan di antara kita, kakak, adik, saudara, ya,
yang tadinya rukun, kalau terjadi kebencian maka akan dapat memecah belah persaudaraan itu, dan itu tidak akan terjadi lagi, tidak akan terjadi kerukunan, ya itu. Anak Yakub yang paling disayangi adalah Yusuf. Ya, Yusuf mendapat julukan tukang mimpi. Ya, Yusuf itu adalah orang yang paling disayangi dari antara ke-12 anak dari Yakub. Ke-12 anak Yakub yang paling disayangi adalah Yusuf. Kemudian pada waktu itu dia mendapat julukan tukang mimpi karena setiap hari, setiap tidur dia selalu mimpi, dan mimpinya selalu disampaikan kepada kakak-kakaknya, ya. Itu benar atau tidak, dia tidak akan tahu banyak tentang hal itu. Kemudian kakak-kakak Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Nah, tetapi dicegah oleh kakaknya yang paling tua yang bernama Ruben. Mari kita bunuh saja. Daripada kita membenci, lebih baik kita bunuh saja. Kemudian Ruben mengatakan jangan, ya, jangan dibunuh, ya, nanti kita akan merasa kehilangan, ya, jangan dibunuh, ya. Tapi kakaknya masih ada rasa sayang terhadap Yusuf. Yusuf dijual kepada pedagang dari Midian dengan harga 20 sikal perak. Kita jual saja, jangan dibunuh, kita jual saja. Kalau kita dijual maka akan kita mendapat uang, bisa untuk jajan, bisa untuk apa saja. Baik, akhirnya persetujuannya adalah mereka dijual, ya, kepada pedagang dari Midian, yaitu dengan harga 20 sikal perak. Setelah dijual, maka Yusuf dijadikan budak dan dijual kepada Potifar. Sedangkan Potifar adalah seorang perdana menteri dari kerajaan Mesir yang diperintah oleh Raja Firaun. Ya, ini. Akhirnya kalau nggak salah, ya, dibeli oleh Potifar itu, ya, dan akhirnya terjadi fitnah yang luar biasa, ya, fitnah luar biasa, ya. Kemudian yang beli dan akhirnya istrinya mencintai terhadap Yusuf, ya, terjadilah keributan yang luar biasa, ya, terjadi keributan dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dibebaskan dari penjara setelah dapat menafsirkan mimpi Raja Firaun. Ketika Raja Firaun bermimpi tentang apa itu, ya, kemudian Raja atau Yusuf dapat menafsirkan, menebak impian raja itu, maka kemudian pada waktu itu sang raja menyuruh untuk membebaskan, ya, untuk membebaskan Yusuf dari apa? Dari hukuman, ya, dari hukuman dibebaskan. Anak Yakub pada waktu itu yang dengan istri yang pertama itu adalah Lea, ya, Lea. Dengan Lea punya anak 10, ya, anaknya dengan Lea itu 10. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon. Dan dengan Rachel itu adalah mempunyai anak 2. Dengan Rachel mempunyai anak 2, yaitu Yusuf dan Benjamin. Ya, mereka selalu merencanakan hal-hal yang kurang baik terhadap Yusuf karena dia tidak suka terhadap Yusuf. Yusuf sangat disayang oleh orang tuanya, tetapi dia sendiri kurang, ya, kurang disayang, ya, itu. Yakub memperlakukannya Yusuf secara istimewa untuk mengenang Rachel ibunya yang sudah meninggal. Waktu itu Rachel sudah meninggal, ya. Kemudian
eh, Yakub sangat mencintainya, dan Yusuf sebagai lampiasan bahwa sangat dicintai sampai besar nanti. Kemudian kita lihat rasa iri hati dan dengki telah membutakan mata hati saudara-saudara Yusuf, sehingga dia membuangnya ke sumur dan menjualnya sebagai budak, ya, yang dibeli oleh Potifar tadi, ya, dibeli oleh Potifar. Kesabaran untuk menerima cobaan yang datang silih berganti adalah tanda kualitas pribadi seseorang. Yusuf ini adalah manusia yang luar biasa, yang selalu dicoba dan dicoba terus menerus, ya, untuk menerima, dan itu tetapi Yusuf tidak membencinya. Yusuf menjadi orang yang baik, orang yang menyayangi terhadap kakak-kakaknya yang pada waktu itu membencinya. Menyadari semua beban dan penderitaan, ya, yang tanggung adalah bagian dari karya keselamatan, yang membuat Yusuf sama sekali tidak mendendam terhadap saudara-saudaranya. Luar biasa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, karena Yusuf sudah diperlakukan secara tidak adil, tetapi dia tidak marah, dia tidak dendam terhadap orang-orang yang memperlakukan Yusuf itu dengan secara tidak adil. Anak-anak sekalian yang terkasih, Tuhan Allah telah memakai semua pengalaman buruk Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya agar terpenuhi janji kepada Abraham. Ya, terpenuhi kepada janji Abraham. Janjinya Abraham kan ada 3, toh kemarin tuh, akan diberi tanah, akan diberkati, dan apa tadi kemarin, ya, dan yang lainnya. Tuhan Allah mewujudkan karya keselamatannya melalui berbagai macam cara. Selain kebahagiaan, ya, kebahagiaan dan juga kegembiraan, pengorbanan atau penderitaan juga menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Jadi akan mendapatkan kebahagiaan, pengorbanan, dan juga yang lain-lain. Kemudian melalui pengorbanan atau penderitaan yang dilakukan dengan rela, Allah sering melakukan karya dan atau menyelamatkannya, ya. Allah akan menyelamatkan daripada orang-orang yang tidak mencintainya, ya, tidak mencintai terhadap Yusuf. Yusuf sangat tidak dicintai oleh saudara-saudaranya, ya. Padahal kita tahu semua bahwa Yusuf itu adalah orang yang baik, orang yang tekun, orang yang cakap, orang yang pandai, udah pandai, tekun, cakap, ya, tapi dia tidak disayangi, bahkan mereka dibenci, ya, sering itu. Nah, tadi tentang kebencian tadi yang dilakukan oleh kakak-kakaknya tadi, nanti setelah Yusuf nanti menjadi penguasa di Mesir, setelah bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun itu, ya, maka Yusuf menjadi raja dan
nanti ada peristiwa namanya pembelian gandum ke Mesir, dan Raja Mesir itu adalah Yusuf, dan yang membeli adalah kakak-kakaknya. Ya, nanti akan terjadi peristiwa seperti itu, ya. Nanti di pelajaran untuk selanjutnya. Jadi inti daripada pelajaran hari ini adalah bahwa orang yang setia kepada Tuhan, ya, orang yang taat kepada Tuhan akan selalu diselamatkan. Orang yang patuh akan diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran agama hari ini sampai di sini dulu, dan besok bisa dilanjutkan lagi, ya. Besok dilanjutkan lagi dengan pelajaran yang lain, ya, yang lain. Kemudian nanti setelah pelajaran ini selesai, dilanjutkan dengan mencatat materi, ya, mencatat materi. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum diakhiri, maka marilah kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita semua, ya. Sekarang ambil sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik, ya. Nggak boleh ribut, ya. Sikap yang baik. Mata dipejamkan, kepala ditundukkan supaya baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami sudah Kau ajari tentang kesabaran Yusuf menanggung beban penderitaan. Kepada kami juga telah Kau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak goyah dalam penderitaan yang menimpanya secara bertubi-tubi. Kuatkanlah kami agar dalam menghadapi setiap peristiwa dapat selalu tabah dan setia seperti Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.